Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina washabihi ajmain amma ba'du. Tes 1 2 3 Yang tes 1 saya 2 3 hormati Ustaz Abdul Rahman tes 1 2 selaku 3 Pandai Muhammad untuk Kota Punggung. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa serta staf dari kantor desa Taman Jaya. Yang saya hormati para kiai, para asatid yang sudah hadir serta para warga, bapak-bapak dan ibu-ibu dari desa Taman Jaya dan sekitarnya. Puji syukur kita panjatkan pada hari Allah Subhanahu wa taala, mana pada siang hari ini menjelang sore kita dapat masih berkumpul di ruangan aula yang barangkali ini merupakan tempat sekolah, dan kita sudah minta izin kepada kepala sekolah. Mangga Pak, bapak-bapak paling dia, mohon. Mangga bapak-bapak di depan, ibu-ibu nanti di belakang. Alhamdulillah kita bisa mengadakan acara yaitu Totok Punggung, dan ini merupakan suatu alternatif, barangkali solusi ya ketika misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu ada suatu keluhan atau penyakit. Insya Allah pada hari ini kita akan bahas tuntas dari mulai sosialisasi, kemudian bagaimana penanganan ketika bapak ibu ada sumbatan atau penyakit. Semoga salam dan salam kita limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta para pekerja ila yaumil qiyamah. Baik, Bapak Ibu, saya tadi ditunjuk oleh Ustaz Endang selaku PW dari Banten. Sesudah acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu sambutan dari perwakilan kepala desa yang diwakili oleh Pak Abdul Rauf. Kemudian setelah itu ada sambutan dari PW Banten yang akan disampaikan oleh Ustaz Endang. Setelah itu nanti ada sosialisasi dan sambutan dari Ustaz Abdul Rahman selaku funding untuk Totok Punggung ini. Baik Bapak Ibu, supaya diberkati untuk acara ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. Bibarakatuh Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, berikutnya yaitu sambutan dari kepala desa dan akan diwakili oleh Pak Abdul Rahim. Kepada beliau kami persilakan. Selaku mungkin pribumi, kami juga mohon arahannya dari kepala desa. Enggak, ini pada dia enggak? Pada calik enggak? calik baik. Nah, ya. Iyalah. Nah, puntennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mohon maaf Pak Kepala Desa lagi di jalan, belum kesini, tadi di WA. Insya Allah mau kesini sih. Paling dia Pak. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrahli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat ke bapak-bapak yang dari Topung, dari berbagai macam wilayah ya. Selamat datang di Desa Taman Jaya. Mohon maaf apabila di desa kami beginilah keadaannya, mulai dari penyambutan, dari keadaan situasi yang kayak gini, mohon dimaaf dan dimaklum. Kami dari desa dan juga masyarakat Desa Taman Jaya berterima kasih dengan adanya bakti sosial Bapak di sini. Kami menerima dengan tujuan baik untuk menyehatkan masyarakat kami di sini. Insya Allah dengan adanya praktek baksos ini, masyarakat kami dengan ikhtiar
di totok punggung berbagai macam penyakit, banyak berbagai macam penyakit saya baca di baleho, ternyata manfaatnya totok punggung itu banyak menyehatkan berbagai macam penyakit. Insya Allah mudah-mudahan apapun keluhannya, apapun penyakitnya, mudah-mudahan bisa sembuh, bisa sehat. Dengan itu kami sekali lagi mengucapkan apresiasi terhadap bapak-bapak yang sudah datang jauh-jauh ke desa kami untuk bakti sosial dengan istilah kenyataan ini gratis ya, tidak dipungut biaya untuk masyarakat yang mau berobat, yang mau ditotok punggung. Kita terima, alhamdulillah Pak. Sekali lagi kami dari desa selamat datang Pak, selamat berjuang, selamat mengobati masyarakat di sini lah ya. Selamat. Kami mengucapkan terima kasih. Mungkin saya dari Desa Taman Jaya untuk mewakili kepala desa, dengan adanya Bapak di sini sekali lagi ya silakan ya untuk mengobatinya. Saya tidak panjang lebar, mungkin segitu aja. Mohon maaf kalau ada perkataan saya kurang berkenan di hati Bapak yang hadir di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Abdul Rauf yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya, tadinya sambutan sama Ustadz Kamal ya, selaku pribumi, tapi beliau meminta kepada Kiai Haji Medi selaku tokoh masyarakat untuk memberikan sambutan dan arahannya kepada Pak Kiai, maka untuk memberikan sambutannya atas petunjuk dari Ustadz Kamal. Iya. Ini Pak. Pak maaf ya. Apa terlalu dekat mic-nya ya ke sini? Ya. Kayaknya Agak di sini. mundur, agak mundur. Agak mundur. Pakai pun supaya tengah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh sahibatan wa la walada, asyhadu an la ilaha illallah malikul huda. Amma ba'du. Sabarantosna mari syukur Allah Subhanahu wa taala, shalawat salam semoga tercurah limpah ke paduka alam baginda habibana wa syafi'ana wa maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat-sahabat, atba'ut tabi'in, kita sekalian selaku umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaat ulama, dimudahkan dalam tujuan dunia. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yang terhormat Bapak Guru Besar Ustaz Abdurrahman yang saya hormati, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkati dan memberikan keberkahan untuk umat. Dan para anggota, para komunitas Topung yang telah hadir di Desa Taman Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, yang paling ujung daerah sini, Pak. Ada lagi kesananya perbatasan Australia. Alhamdulillah, dengan meluangkan waktu, rela untuk kesehatan kami sebagai masyarakat yang sangat membutuhkan memang Pak. Alhamdulillah, setelah adanya baleho, masyarakat kami antusias menanyakan kapan waktunya. Alhamdulillah ini dijelaskan tadi sama rekan-rekan, karena sudah keluar anak-anak sekolah insyaallah dimulai. Alhamdulillah kami ini baru separuh Pak yang datang. Mungkin yang dari Ujung Jaya belum sampai ke sini, masih di perjalanan. Tidak banyak yang kami ucapkan, terkhusus yang mulia Bapak Ustaz Abdurrahman dan kawan-kawan dari komunitas Topung. Kami
masyarakat Ujung Kulon. Mohon maaf atas segala penyambutan dan tempat yang kami sajikan. Inilah keadaan kami, masyarakat terpencil lah di sini ya, jauh dari kota. Tapi walaupun jauh dari kota, Pak, penyakit malah pada orang kota ya. Nyeri cangkeng, nyeri balikat, nyeri sirah, gitu lah. Jadi insya Allah kami sangat luar biasa, bahasa kolotema sari karagragan bentang kedatangan bapak-bapak ke sini untuk membantu keluhan penyakit kami. Jadi lain terikhtiar Pak, hari ka mantri, ka dokter, ka bidan, turi di ayah pos-posna. Tapi rasaan gitu, hoyong ku anu herbal-herbal. Karena di kampung ge hayeuna mah terus mulai ya rokok herbal bar itu. Bukan tidak memerlukan pertolongan medis, tapi hayangan alami. Gitu. Karena tadi di samping alami, oke kaya efek. Beda sareng kimia Pak. Kalau kimia Pak ada jangka waktu aya kadaluarsana. Gratis. Kalau banyak obat gratis mah. Iya mah insyaallah. Nanti ku abdi ka ibu-ibu, ayo orang mempengaruhi waktu, mempengaruhi kesempatan, mudah-mudahan orang tiasa merasakan karena pengobatan iya. Insyaallah kami masyarakat luar biasa gembira mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan bapak-bapak, apalagi yang dipimpin oleh Gubes ya, Guru Besar Topung Bapak Ustadz Arul. Sekali lagi saya tidak panjang lebar mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan kerelaan para bapak sedayana, para bapak semuanya yang dari komunitas yang langsung dipimpin oleh Gubesnya ya, Bapak Ustadz Abdul Rahman. Kami tidak bisa membalas kebaikan bapak-bapak. Insya Allah kami serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pahala dan memberikan keberkahan atas perjuangan bapak-bapak sampai ke daerah kami. Itu saja. Banyak kata-kata yang tidak dimengerti dan mengganjal hati, mohon maaf sebesar-besarnya. Khul wa sofa wa dama qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Bapak Kiai Medi yang sudah berikan sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan dari terapis Tuporis mengerti ya bahasa Sunda Ujung Kulon di sini ya. Nggak ngerti. Intinya beliau mengapresiasi menerima kehadiran kita dari terapis. Perlu diketahui Bapak Kiai, salam Pak Ustadz Kamal, memang kita ada yang dari Jakarta, kemudian Bekasi, Tangerang, Bogor, bahkan tadi ada yang paling jauh Pekanbaru ya, ada ya? Ada ya? Oh Ternate, Masya Allah. Hadir Pak Ustadz Kamal, jadi di sini dalam rangka untuk baksos. Jadi sekali lagi tadi ada yang nanya, insya Allah ini merupakan satu amal soleh kita, yaitu gratis. Jadi jangan khawatir diminta, karena memang kemarin ada beberapa, mungkin salah satu saran dari desa bahwa kita memang tidak iming-iming untuk meminta, insya Allah tidak. Tapi dalam rangka ini merupakan amal soleh, kegiatan kita dalam rangka mudah-mudahan Toto Punggung ini seperti hanya karokan Ibu ya, Bapak Ibu. Baik, tidak panjang lebar, yaitu nanti ada sambutan selaku pengurus wilayah ya, wilayah Banten yaitu KTPI. Jadi kita nama komunitas yaitu KTPI, Komunitas Toto Punggung Indonesia. Nah, wilayah Banten dipimpin oleh Ustaz Endang. Barangkali kepada Ustaz Endang untuk memberikan sambutannya. Kepada Ustaz Endang. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat
Bapak Kiai Mehdi, yang terhormat Bapak perwakilan dari Lurah Sumur ya, Taman Jaya. Taman Jaya. Sumur Kabupaten Pandeglang, yang terhormat Ustadz Kamal ya, yang beliaulah yang membuka di sini. Beliau yang pertama kali kita melakukan relasi sehingga Ustadz Kamal ini bisa mengadakan kita di sini, bisa tempat menginapnya di sana. Beliau yang ngatur semua. Jadi beliaulah yang mengontak kita yang mengontak beliau untuk mengadakan acara seperti ini. Alhamdulillah dengan beliau juga, dengan SMP juga bisa terjalin dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa terus ya, Ustadz ya, follow up terus ya. Nanti acara ini selesai, kita tidak berhenti di sini, tapi insya Allah ke depan kita mungkin ada pembinaan kepada warga di sini. Baik, Bapak dan Ibu, panas ya? Oke, sabar ya dikit, bentar aja ya. Kalau ada kipas angin, mungkin ada kipas angin nggak? Satu lagi kipas. Habis. Buat ibu-ibu. Nah, kasihan ibu-ibu sampai begini-begini, ada bayinya lagi ya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya. Oh iya, selamat datang juga Ustadz Abdurrahman ya. Kami di sini sudah survei seminggu yang lalu ya, dan sudah datang tadi 9:30. Kami untuk persiapan tempat dengan Pak Abdurrahman Ar-Roji. Beliau juga lah yang membuka kami sehingga bisa terselenggaranya acara ini. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, Bapak dan Ibu tahu nggak kita mau ngapain di sini? Terang tuh orang ayah di dia arek naon. Arek naon coba. Aya tahu? Aya terang? Bade notok ibu sareng bapak. Terang tuh notok teh naon? Notok anu kungfu teh ya. Jet Li. Nah, nanti diajarin kungfu Jet Li-nya ya. Nah, jadi notok punggung. Cek Sunda mah notok tonggong. Nah, ini tonggong nah, ya. Notok tonggong artinya naon? Ngabersihkeun lemak, pengawet, kolesterol jahat tina tonggong supados urang teh sehat. Ibu hoyong sehat? Bapak hoyong sehat? Kedah ditotok. Ya, kedah belajar Bapak dan Ibu kanggo saha? Kangge keluarganya. Coba tes. Oh ya. Sip, Assalamualaikum. Oke, Ya. tes. Baik. Jadi cita-cita Ustadz Abdurrahman melalui komunitas totok punggung ini ingin menciptakan satu rumah bisa satu orang totok punggung. Bisa suaminya, bisa istrinya, bisa putrana atau putrina. Kalau satu rumah bisa totok punggung, upami anu keleyeng-keleyeng nyeri cangkeng, aduh lieur, ditotok insya Allah cager. Percaya deh, ngalamin ku abdi bu, abdi dulu kepala puyeng, tapi tos ditotok, alhamdulillah damang, insya Allah ya. Kecuali isi dompetnya, itu mah tiasa ditotok sama ya. Tapi totok oge tiasa ngisi dompet bu, percaya ke abdi oge. Tidak hanya sekedar kesehatan semata, tapi juga tiasa ngisi dompet. Tiasa ngisi dompet. Upami uya urang gaduh keahlian notok, insya Allah rezekina aya tah ngabuka ti Allah. Kaisi dompet salembar, isukan kengeng deui klien, kaisi deui salembar, salembarna salembar Bung Karno bu. Sanes anu biru Bung Karno, sadinten salembar hoyong teu? Hoyong. Makana kedah tiasa. Insya Allah ikhtiar sehat kengeng. Ikhtiar maisah kengeng. Dua eta bu. Ikhtiar sehat kengeng, ikhtiar maisah oge kengeng. Buktikan sogra ya. Nah abdi dulu kapungkur teu seneng kena totok punggung teh. Da jijik nganggo minyak, notok-notok batur, megang tonggong batur, jijik. Di kitu-kitu naon tukang pijat. Abdi alim belajar kena totok punggung.
istri baik sok baik. 2018 istri saya nawarin untuk belajar tombong, baru tahun kemarin saya baru mau. Baru dapat hidayah tuh tahun kemarin. Ya, itu berapa 5 tahun istri saya merayu saya untuk belajar. Baru tahun kemarin baru mau belajar. Dan alhamdulillah ternyata efeknya luar biasa. Dan abdi nyesel bu, kunaon lain tiba heula. Nah, kenapa nggak dari dulu? Coba kalau dari dulu bisa lebih jago daripada istri saya. Gitu. Sekarang masih jauh gap saya dengan istri saya. Baik Bapak dan Ibu, urang teh datang ke dia, sanes jual belinya, sanes. Ya, tapi kita punya produk. Ya, kita punya produk keahlian totok punggung. Nah, orang hayang ngajual beli ke Bapak dan Ibu, tetapi jual belina transaksinya sareng Allah. Sanes kadang Bapak dan Ibu sanes. Bapak dan Ibu hanya kita kasih secara gratis. Berupa apa? Manfaat totok punggung. Nanti insya Allah kita mah dibayar ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam bentuk amal jariyah. Makanya ada yang dari Ternate paling jauh datang ke sini. Dan alhamdulillah diterima dengan baik dengan warga di sini ya. Jadi Bapak dan Ibu, manfaatkan momen ieu, gunakan momen ieu, yaitu apa? Rasakan nikmatnya setelah ditotok punggung, ditotok tonggong. Ya, notok tonggong teh enak, nikmat. Kulemna jadi tibra, makannya jadi hawek, 2 bakul kurang. Komo tambahan jengkol mah, wah mantap. Tambahan sambal luk asin. Nah, jadi kita makan jadi nikmat, tidur jadi nyaman, ya kan? BAB BAK. Terang tuh BAB BAK naon? BAB buang air, BAK buang air, jadi lancar. Ibu di dia anu panyawat syarat kejepit teu? Aya teu di dieu? Aya anu panyawat naon di dieu? Pinggangnya. Bapak ge pinggang, Pak. Bapaknya pinggangnya nyeri cangkeng. Nah, eta teh aya sumbatan tina pinggangna, Pak. Buktikon kayak ditotok insyaallah ya aya ringan sekali. Baik, itu aja ti abdinya. Jadi kami ini datang ke sini insya Allah ikhlas ya, doakan kita konsisten istiqomah ikhlas ya Bu ya, Bapak ya, karena doa dari Bapak dan Ibu insya Allah makbul. Doakan kita istiqomah terus berdakwah dalam rangka menyebarkan totok punggung di seluruh Banten. Banten teh ternyata sanes di Sarang Hungkul, sanes di Carang Hungkul, ternyata di dieu ge aya ya. Ternyata di ditu masih aya kana warganya. Namina naon tah? Ujung Jaya. Ujung Jaya, itulah paling ujungnya Banten, namanya Ujung Jaya. Mun ka ditu naon? Laut. Laut. Kudu nyelemnya. Oh iya. Pami hayang ka ujung kulon? Muter deui, naik deui 3 jam setengah. Hayang teh tuh Polres 3 jam setengah naik kapal. 4,5 juta patungan 20 orang. Ayo kita ke ujung kulon. Baik, itu saja mungkin ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sekali lagi kita minta doanya kepada Bapak dan Ibu, kita istiqomah dalam meniatkan amal jariah ini supaya bisa diterima di sisi Allah SWT ya. Dan saya harapkan Pak, setelah pertemuan ini ada tindak lanjutnya nanti, ada follow up-nya nanti. Kalau bisa ada beberapa pemuda dikumpulkan, nanti insya Allah abdi kadi nge-trainingin, melatih mereka sepados aya nu hiji 2 mah nu tiasa di dieu. Ya. Transfer ilmu. Insya Allah transfer ilmu supados amal jariah ke kami nage aya manfaatna. Ya, terutama ke Ustadz Abdul Rahman. Manfaatnya semakin dirasakan oleh beliau. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Semangat ya untuk belajar totok punggung. Semangat ya untuk ditotok. Oke, baik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah sambutan dari Pak Sanda selaku pengurus wilayah Banten. Berikutnya mungkin tidak sabar Bapak Ibu, 30 menit dulu kita ada sosialisasi dari selaku founder, pendirinya dari KTPI ya, Komunitas Totok Punggung Indonesia, yaitu pimpinan Ustadz Abdul Rahman atau disingkat kalau di YouTube Kuat gitu ya.
Jadi totok punggung ular nanti bisa disilahkan diklik di situ, banyak di situ nanti tutorial untuk misalkan tadi untuk bagian penanganannya stroke, jantung dan segala macamnya. Baik, kemudian pemberitahuan berikutnya. Jadi untuk sesi pertama Bapak Ibu kalau tidak kebagian di sesi 1 sampai sore ini, nanti kita istirahat dulu habis maghrib. Nanti setengah 8 ketemu lagi sampai jam 9. Jadi kalau misalnya nanti tetangga ibu belum sempat misalkan siang dan sore ini, nanti bisa malam ba'da isya. Kemudian nanti tidak sempat malam juga, nanti sesi 3. Nanti setelah sarapan setengah 8 sampai jam 11. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti bisa diinformasikan kepada tetangganya. Baik, tidak panjang lebar, kita akan dengarkan seperti apa totok punggung dan bagaimana sejarahnya. Barangkali nanti Ustadz Abdul Rahman yang akan menjelaskannya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, terima kasih terutama buat Pak Kiai Medi yang sudah menyambut kita ya hari ini. Insya Allah Bapak Ibu semua kita berbagi berbagi ilmu yang sederhana, ilmu totok punggung. Terima kasih buat Ustaz Taman yang sudah mempermudah semuanya di sini ya, Insya Allah. Semoga jadi amal jariah buat kita semua hingga kita meninggal dunia terus mengalir pahalanya. Itu yang kita cari ya. Kami dari ujung juga Ustaz, ujung aspal ke ujung Golan. Ternyata 6 jam ya, pas 6 jam Masya Allah. Serasa udah di Australia. Kalau pesawat 5 jam Australia. Ini 6 jam naik mobil, Masya Allah, sampai di ujung kota. Sebelumnya kita ke Cipta Gelar, Sukabumi, kaki Gunung Halimun. Jadi memang niat kita Ustaz untuk berdakwah, itu yang pertama. Ya, jadi untuk berdakwah maka kita ke pelosok-pelosok. Niatnya apa? Sambil menotok, ajak sholat. Ya, nggak mau sholat juga, totok jidatnya. Ya. Sambil nonton ajak mengaji gitu ya. Itu niat yang pertama. Ya, kita ke Pulau Seribu. Ternyata pulaunya nggak ada 1.000. 110 pulau. Hampir semua pulau sudah ke sana kita, Pak. Alhamdulillah. Dan Masya Allah disambut baik oleh para warga di sana. Ini Masya Allah sudah sampai kita ke ujung kulon. Memang sudah lama kita niatkan. Kita ke pelosok-pelosok. Kalau di Kepri Batam itu kita ke Pulau Bertam, suku laut. Sampai ke sana. Kalau di Ternate, di Dore, sampai Bacan ya. Sampai Bacan, sampai ke sana. Jadi Masya Allah totok punggung memang niatnya pertama untuk berdakwah. Ya, itu niat utama. Jadi kalau berdakwah yang nggak dibayar ya memang kita keluar uang sendiri. Ya, untuk berdakwah ya. Makanya kalau nanti sambil ditotok, sambil diajarkan mengaji. Nah kemarin di suku laut setiap hari Kamis dilanjut Bapak Ibu sama ibu-ibu tuh. Setiap hari Kamis mereka ke suku laut untuk mengajarkan baca Quran dan totok punggung. Ini berapa jam waktunya saya berbicara Bu? Sampai malam atau sampai pagi? Setengah jam aja ya. Karena kalau pelatihan dari pagi sampai sore tuh, waduh, itu nanti pelatihan Ustadz ya. Kita berharap warga sini bisa, itu yang kita harapkan. Kenapa? Biar nanti kita pulang ada yang melanjutkan di sini. Kenapa begitu? Karena totok punggung dengan izin Allah sangat efektif mengatasi kasus-kasus emergency. Kalau kasus ringan dengan izin Allah Bapak Ibu itu sudah banyak sekali. Anak kita demam, campak, cacar, diare, demam berdarah, apalagi penyakit anak-anak Bu, tipes, totok saja turun demamnya insya Allah. Ya, itu yang masalah biasa. Ya, tapi banyak hal-hal emergency itu sangat luar biasa diatasi dengan totok punggung. Contoh keracunan. Kan musim keracunan ya. Totok buru-buru Pak, muntah, subhanallah. Selamat. Bahkan gigit ular berbisa Pak, sudah biru. Ternyata itu darah itu diikat oleh bisa ular hingga dia pekat darah jadi sesak napas kan begitu kan. Kita totok, kita urai darah itu jadi cair kembali. Selamat ibu bapak dengan totok punggung digigit ular berbisa. Subhanallah. Ada yang mau kita coba ambil ularnya dulu? Ya. Tenggelam. Kalau baru belajar berenang tenggelam tuh, ya. Ternyata bisa juga.
ya sudah tenggelam 15 menit, diangkat ternyata sudah biru, ditotok buru-buru langsung keluar itu air dan dia dengan izin Allah selamat. Jadi ibu nggak usah panik lagi kalau nanti anaknya sakit di rumah, jelas? Bapak nggak usah panik lagi kalau anaknya sakit, paham ya? Anaknya demam malam, totok saja. Anaknya kejang sekalipun Pak, ditotok, subhanallah, reda kejangnya. Jelas ya? Nggak panik lagi Pak, stroke. Saya hampir setiap rumah sakit di Jakarta sudah masuk di ruang ICU-nya. Hampir semua rumah sakit menangani pasien stroke. Di Premier Bintaro, Mitra Keluarga Bekasi Timur, Mitra Keluarga Bekasi Barat, Mitra Keluarga Kelapa Gading, Mitra Keluarga Kemayoran, Mitra Keluarga Cibubur, hampir semua rumah sakit ibu bapak, saya masuk ruang ICU menangani pasien-pasien yang koma. Ya. Ada juga ibu-ibu menangani pasien yang gegar otak, Pak. Subhanallah. Gegar otak, Bu, ya. Dia cerita sama saya, anak saya tabrakan, Ustaz. Anaknya tabrakan, Pak. Sekarang di ruang ICU, Ustaz. Koma, Bu, anaknya di ruang ICU. Koma di ruang ICU karena gegar otak. Nanti sore mau dioperasi. Panik nggak ibu bapak kalau anaknya tabrakan gegar otak? Panik nggak kira-kira? Itu subhanallah Pak, di ruang ICU didampingi anaknya oleh ibunya. Subhanallah, berdoa Pak ibunya, ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Hanya Engkau yang bisa selamatkan anak hamba ya Allah. Begitu dokternya pergi Ustaz, langsung saya berikan anak saya totok buru-buru. Dokternya datang, berdoa lagi, berhenti notoknya karena ada dokter. Berdoa lagi, ya Allah, selamatkan anak hamba ya Allah. Dokternya pergi Pak, berikan lagi totok yang kedua. Subhanallah, belum sadar coba anaknya, ada dokter, berdoa lagi, ya Allah, kapan dokternya pergi lagi ya Allah. Dokternya pergi Bu, dia totok lagi yang ketiga, belum sadar juga, berdoa lagi, ya Allah, selamatkan hamba ya Allah. Yang keempat Ustaz saya totok, langsung keluar darah dari mulut dan hidungnya, sadar anak saya tidak jadi dioperasi kepalanya, selamat dengan izin Allah dengan totok punggung. Itu Pak, kekuatan doa seorang ibu ya, dan usaha maksimal di ruang ICU. Subhanallah. Di Kalimalang ada tabrakan, jatuh Pak, pengendara motor koma, coba. Berani nggak Bapak Ibu nolong misalkan orang jatuh dari motor koma, berani nggak nolong? Ya, nggak berani Pak, takut nanti disalin kalau meninggal kan? Dianggap sudah mati Bu, ditutupi koran sama daun pisang sama warga, nggak ada yang berani nolong. Teman kita tukang totok punggung datang lewat jalan Kalimalang, dia buka, dia pikir kirain gorengan kah? Manusia, dia cek nadinya masih ada, cepat-cepat dimiringkan, dia totok buru-buru, tengkuk bau dekat langsung muntah juga darah dari mulut dan hidungnya. Subhanallah, tersadar dia, langsung bangun, langsung nanyain apa kira-kira Pak? Mana motor saya? Pak kuncinya Pak. Langsung jalan Bu, ya Allah, belum terima kasih Pak. Belum bayar juga Bu. Totok sadar ya, langsung jalan tuh. Betul kata Ustaz tadi, nanti Allah yang bayar. Tugas kita tadi berdakwah. Yang kedua apa tugas kita ibu bapak? Menolong orang, betul tidak? Tolong orang saja Pak, nggak usah berpikir dapat uang. Jangan orang jatuh naik motor, lumayan ya 500.000. Ya, pokoknya tugas kita nolong orang saja Pak. Saya paling senang ke sini. Kenapa paling senang ke sini Pak? Karena niat saya untuk menolong. Jangan dibayar Ustaz ya. Nanti Allah yang bayar Pak. Betul tadi teman-teman bilang kan? Gratis bukan? Awas Ibu kalau bayar ya. Transfer aja Bu. Ya. Gratis Pak. Kenapa? Karena kita senang menolong orang. Biar apa? Biar Allah menolong kita. Betul tidak Bu? Ya. Untuk bahagia Pak, ternyata bukan mendapatkan. Bahagia itu apa kuncinya? Banyak memberi. Betul tidak? Ibu banyak memberi, nanti bahagia. Silakan buktikan. Ya, banyak memberi. Ya. Kita hanya punya keterampilan totok punggung saja, punya jari. Ada yang nggak punya jari? Punya jari Bu? Ada yang jarinya ditinggal di rumah? Diambil dulu Bu. Ya, dengan jari kita saja Pak, kita bisa setiap hari menolong orang, betul tidak?
Subhanallah, itu Pak yang kita cari. Tetangga kita sakit, tidak kerja hari, dia tidak mengajar Pak Ustadz ya. Kita totong ya Allah, beri kesembuhan untuk saudara kami ya Allah. Biar dia mengajar lagi ya Allah, besok dia mengajar lagi ya Allah. Menetes air mata kita Pak, kenapa ya Allah. Setiap langkahnya, setiap kata yang diucapkannya di ruang kelas ya Allah, setiap tetes keringatnya, setiap suap yang dia berikan untuk anaknya, jadikan amal jariah untuk hamba ya Allah. Itu Pak yang kita cari Pak. Ya, jadi kita semangat ke sini. Kenapa? Karena kita ingin menolong, betul tidak? Ingin memberikan. Ya, kalau ingin mendapatkan nggak usah ke sini Pak. Di rumah aja nonton dapat duit. Betul tidak? Ya, karena ingin memberikan yang membuat kita bahagia, kita semangat ke sini untuk memberi, untuk menolong itu Pak. Yang kedua, niatkan menolong orang. Yang pertama apa tadi? Untuk berdakwah. Yang kedua, menolong orang. Bapak Ibu niatkan menolong orang. Nanti harus belajar Bapak Ibu ya. Mungkin nanti malam ada sesi pelatihan Ustadz. Kita adakan sesi pelatihan singkat nanti malam ya. Yang mau datang nanti malam langsung kita kasih pelatihan sambil juga ada live nanti TikTok nanti malam kan tuh. Bisa sekalian ikut tuh. Ya. Nanti ada yang pelatih-pelatih nih, trainer semua yang selalu banyak trainer kita kan. Ya. Dilatih 1 hari, besok langsung praktek insya Allah anak ibu sembuh. Karena total punggung ilmu yang sangat mudah, sangat efektif. Ya, jadi niatkan menolong orang maka ibu bapak akan bahagia. Yang ketiga untuk melawan kemusyrikan. Ada nggak yang berobatnya ke dukun Ustaz di sini? Dijamin Pak berobat ke dukun uang habis nggak bakalan sembuh, betul nggak? Masuk neraka Pak insya Allah. Kenapa? Karena musyrik, betul tidak? Ya, nggak sembuh, uang habis masuk neraka. Pilih mana Bu? Apa totok punggung? Sembuh, sehat alami, insya Allah masuk surga karena niatnya berdakwah menolong orang. Pilih mana Bu? Totok punggung atau ke dukun? Ya. Jadi niat kita yang ketiga melawan kemusyrikan. Itu niat kita yang ketiga. Yang keempat nggak boleh ada di TikTok ya. Menumbangkan TikToknya mati dulu ya. Ini mati TikToknya langsung Pak. Menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Itu yang keempat niat kita Pak. Nah, kita lihat kita di Nusa Kambangan ya. Bagaimana kita berdakwah di sana di Nusa Kambangan. Kita kasih semangat buat napi-napi teroris yang hukuman mati. Hukuman mati Pak, bukan hukuman biasa. Ya. Jadi walaupun napi hukuman mati, dia tetap semangat. Kenapa? Kita tumbangkan Yahudi. Jadi dia boleh. Ya. Niatnya menumbangkan Yahudi Pak. Jadi walaupun dia napi teroris di Nusa Kambangan hukuman mati, mereka tetap semangat karena mereka bisa berjihad, betul tidak? Ya. Jadi ibu bapak, walaupun hanya totok punggung saja, karena niatnya menumbangkan Yahudi, masuk jihad nggak di situ? Jihad kita di situ Pak. Ya. Jadi niatnya tadi menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Maka kalau kita meninggal dunia dalam rangka mengajarkan totok punggung, ya Allah jadikan kesahidan untuk hamba ya Allah. Karena niat hamba menumbangkan Yahudi ya Allah. Ya itu niat kita ibu bapak. Yang keempat menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Ya sudah kita tumbangkan Pak Yahudi sebenarnya. Ya kenapa? Karena masalah jantung yang dipegang oleh Yahudi sudah kita kuasai. Ya. Jadi ibu bapak nggak perlu panik lagi serangan jantung, totok punggung saja selesai. Ya nggak perlu pasang ring jantung, nggak perlu bypass jantung, insya Allah selesai dengan totok punggung. Ya, bahkan yang nggak punya saluran jantung Pak, yang dokter ponis nggak mungkin bisa, dengan izin Allah muncul saluran jantung dan Allah selamatkan pasien kita. Yahudi sudah kita tumbangkan sebenarnya di bidang obat kimia dan medis. Tinggal bagaimana Pak Ustadz menyebarkan di sini hingga masyarakat semua bisa totok punggung hingga tidak lagi menggunakan obat-obat kimia yang dikuasai oleh Yahudi. Paham di situ? Ya. Jadi niat kita yang keempat tadi menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Jadi kalau Bapak notok sambil niatnya apa? Ya Allah, tumbangkan Yahudi ya Allah. Gitu ya jelas ya. Ibu notok niatnya apa? Ya Allah, tumbangkan Yahudi ya Allah. Tapi jangan semangat-semangat amat Bu ya. Tumbangkan Yahudi ya Allah. Sambil notok saking semangatnya gitu ya. Tumbangkan Yahudi gitu ya. Iya. Ya. Jadi itu yang keempat niat kita ya. Saya singkat saja Pak, karena nampaknya sudah mau ditotok semua itu di belakang ya. Nah ini Pak, ya. Ini perjalanan dakwah kita. Hal ini di seluruh Indonesia ya. Di Baduy Dalam,
menguatkan misi amarahmu kami jalani. Kami jadi cahaya. Kalau saya pegelnya. Kalau udah pegel, ini nggak mau berhenti. Wah, Begini aja. bisa nggak? Bisa. Udah kena saraf itu? Nyeri. Udah kena sarafnya? Iya. Bisa nggak? Solusi pertama diinjak-injak. Itu nggak hilang, nggak Iya. selesai. Ya kambuh lagi suatu saat. Kekuatan 2 hari 3 hari kambuh lagi. Kalau udah kumat, masya Allah. Bisa, nanti saya coba ya. Ya. Coba nanti. Ujung kulon ini. Ini ujung kulon, Pak. Kalau 1.000. Tuh. Depan tuh. Seberang ya? Peralatannya udah di rumah ya? Ahwas kalau yang awal. Jadi bisa di musola. Ternyata istri undangan tadi ke sini. Nggak tahu saya marah-marah. Enggak, udah nyambung tadi. Iya, iya. Menembus batas pulau dan daerah agar manfaat semakin nyata. Kayaknya nanti di rumah juga banyak yang bersuara. Malam-malam nggak apa-apa, saksi aja. Ada 17 orang ibu-ibu Ya ya. kan kalau di rumah Terapis. aman. Ya, Laki-laki mau terserah mau di sini deh, Iya. mau di masjid di bisa. sini. Bebas. Enak mending dipusakan di sini aja. Bosannya. Jangan di masjid. Kalau nginep gitu boleh. Di sini aja lah. Gitu. Musola ada juga. Ngapain di masjid juga? Kalau Nanti udah pada tahu ini masyarakat pada pasti pada ke sini. oh gitu. Nah, tadinya kalau yang naruh barang itu kalau buat nginep mah di sana aja di masjid. Oh, ini tempat maksa saja. Naruh barang kan banyak ruangan Iya, saya iya. kosong. Oh gitu. Gitu, nggak usah di masjid takut Iya, iya. ada orang ini Oh. jahil. Udah di Iya, sini iya. aja, sekolah aja aman. Oh, ini nanti karpet yang kurang ya? Hah? Karpetnya. Ya. Karpet nanti, gampang nyari nanti. Bagaimana? Hai, pemuda. Ustaz tuh, turun langsung. Ya. Iya, iya. Baduy. Ini dokter-dokter. Pak Gunawan tadi Pak. Pak Gunawan Sabir Rahman. bukan di video tadi. Oh, nggak tahu dia. Oh, gitu. Yang lebih sehat dan Ya, kita lanjut ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, alhamdulillah ya. Itu perjalanan dakwah atau punggung kita ke Baduy dalam. Berarti yang pakai baju putih itu Baduy dalam ya. Kalau Baduy luar bajunya hitam. Ya, kita sudah tadi ke suku laut ya. Jadi Bapak semuanya itu yang keempat niat kita tadi menumbangkan dominasi Yahudi di bidang obat kimia dan medis. Jadi kalau anak ibu demam panas jangan dikasih antibiotik. Kalau sakit paru-paru sebelum minum obat 6 bulan, buang obatnya. Totok punggung saja, bersih nanti paru-parunya. Ya. Jadi nggak usah panik, Bu. Ya, sakit apapun nggak usah panik. Dengan izin Allah bisa dengan totok punggung. Itu yang keempat.
Ya, Yahudi sudah kita tumbangkan, Pak. Jadi nggak perlu pasang ring jantung, nggak perlu bypass jantung. Bukan itu masalahnya ternyata. Masalahnya ternyata alat operasi jantung itu semuanya made in Israel, itu masalahnya. Jadi kalau Bapak pasang ring jantung, pasang pen saja, Bu, pasang pen pasien saya, mereknya Pak, Johnson & Johnson. Buatan siapa Pak? Israel, Yahudi. Jadi dengan Bapak belajar toto punggung, maka Bapak Ibu berarti berjihad menumbangkan Yahudi. Yang kelima, apa niatnya Ibu Bapak? Mendapatkan sumber penghasilan, itu Pak Bu. Ya, sebagai sumber penghasilan bisa. Ya, anak buah saya Bu di Batam itu Pak, ya, datang pasien dari Singapura setiap hari Minggu biasanya, ya, itu ditoto, bayar pakai dolar, 2 tahun saja dengan izin Allah bisa beli mobil Bu. Ya, jadi ibu-ibu bisa, ya, menjadi sumber penghasilan bisa. Di Makassar anak buah saya, begitu saya datang Ustaz, itu di depan mobil saya warna putih. Hasil murni toto punggung, subhanallah. Jadi ibu-ibu bisa menghasilkan uang dengan toto punggung di rumah, nggak perlu kemana-mana. Paham Bu? Ya, maka harus belajar nanti malam ya. Mungkin 1-2 jam kita ajarkan tuh, nanti langsung praktek pulangnya di rumah. Subhanallah. Ya, jadi sebagai sumber penghasilan sangat bisa. Untuk yang sudah bekerja Pak, bisa sebagai sampingan. Contoh anak buah saya di Papua, Unipa, dosen, doktor S3, belajar toto punggung. Begitu mau pulang ke Papua, Ustadz saya pesawat jam 2 dini hari, boleh mampir ke klinik Ustadz? Mampir ke klinik saya Pak, cerita. Saya Ustadz notok selesai mengajar jam 5, baru selesai mengajar, baru notok setiap hari 2-3 orang. Kalau Sabtu Minggu agak ramai Ustadz. Penghasilan toto punggung saya 2 kali lipat gaji saya sebagai dosen. Subhanallah. S3 Pak. Toto punggung S berapa? Gak ada S-nya Bu. Gini-gini doang. Tapi mengalahkan gaji dosen yang S3 Pak.